Hai Sana, balik lagi di channel Uni Febi. Nah, pada kesempatan kali ini, Uni bakalan ngebahas alur cerita dari film A Writer's Odyssey. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini bergenre action, petualangan, dan fantasi. Baiklah, tanpa lama-lama, mari kita lanjut ke filmnya. Film dimulai dengan pemandangan sebuah kota di mana terlihat seorang pria sedang mencari putrinya. Tiba-tiba monster mengerikan muncul di belakangnya. Setelah itu dia terbangun dari mimpi buruknya. Nama pria ini Guan. Saat ini dia sedang menunggu sesuatu di atas bukit. Sebuah truk lewat dan dia mulai melemparinya dengan batu. Guan merupakan seorang penembak jitu. Jadi batu-batu tersebut tepat mengenai sasaran. Setelah truk berhenti, dia mulai menghajar pengemudinya dan menanyakan di mana keberadaan anaknya. Tapi salah satu teman pengemudi memukul kepalanya dan mereka berhasil kabur. Guan memeriksa isi truk dan menemukan anak-anak korban pencurian di dalamnya. Dia mulai mencari putrinya di antara mereka dan mulai menangis saat tidak menemukannya. Setelah itu polisi datang dan menangkap Guan yang dikira sebagai pelaku penculikan. Nah, dari sinilah awal cerita dimulai. Guan memiliki keluarga yang bahagia. Dia memiliki seorang putri berusia 5 tahun. Tapi, 6 tahun yang lalu, putrinya diculik oleh seseorang. Setelah kejadian itu, keluarganya hancur. Dan dia mulai bermimpi melihat putrinya yang sedang disandra di sebuah kota kuno. Saat ini, mobil polisi yang membawa Guan sedang berhenti di pom bensin. Di seberang jalan terlihat mobil hitam dengan seorang wanita yang menyuruh Guan untuk kabur dengannya. Setelah pertarungan singkat, Guan berhasil kabur dengan gadis itu. Nama gadis itu Ling. Dia berkata, "Aku tahu segalanya tentangmu, bahkan tentang mimpi burukmu." Dia berkata pada Guan, "Aku akan membantumu untuk mencari putrimu. Tapi kamu harus melakukan tugas yang saya berikan sebagai gantinya." Ling membawa Guan ke kantornya. Kemudian dia memperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan siaran langsung. Pria itu menceritakan kisah novel buatannya. Seorang prajurit diperlihatkan di awal cerita. Namanya Kong Wen. Dia dikejar oleh beberapa orang yang berusaha membunuhnya. Saat sedang terkepung, saudarinya datang menolong Kong Wen. Dia melawan semua penjahat sendirian. Sayangnya, Kong Wen tidak bisa menyelamatkan kakaknya yang dibunuh oleh pendekar tua yang sekarang. Dengan marah dia menghabisi pendekar tua itu. Setelah menguburkan saudarinya, dia tiba-tiba mendengar suara dari pria tua tadi. Tiba-tiba, plat baja yang ada di tubuh orang tua itu mulai menempel ke tubuhnya. Seperti hidup, sebuah mata tiba-tiba muncul di dada baju zirah dan mulai menyerap darah Kong Wen. Mata itu kemudian berkata, "Ajaklah aku jika kamu ingin membalaskan dendam pada Red Mane, monster yang berkedok sebagai dewa yang selama ini memburu Kong Wen dan juga saudaranya." Di saat yang bersamaan, bosnya Ling yang sedang memberikan pidato di perusahaannya tiba-tiba pingsan saat siaran langsung di novel di internet berakhir. Ling memberitahu Guan kalau novel muda tadi berkaitan dengan dunia nyata, di mana kehidupan fiksi dan kehidupan non-fiksi menyatu. Karena setiap karakter Red Mane mengalami kecelakaan atau terluka, bosnya akan merasakan hal yang sama seperti saat ini.
Dia memberitahu Guan kalau prajurit dalam novel akan membunuh monster pada akhir cerita. Sedangkan sang penulis mengatakan kalau cerita akan tamat dalam 3 hari kemudian. Jadi dia meminta Guan untuk membunuh penulis dalam 3 hari. Sebagai balasannya dia akan menemukan putri Guan. Ling berkata, kami telah menemukan 5 gadis dan salah satunya putri Anda. Saya akan melakukan tes DNA untuk lebih jelasnya. Memberikan alamat penulis, Ling meminta Guan untuk membunuh dia secepatnya. Menaiki kapal, Guan pergi ke kota penulis dan mulai mengikutinya diam-diam. Penulis alias Kong Wen yang diikuti sadar dan bertanya siapa dia dan mengapa mengikutinya. Guan mengatakan kalau aku adalah penggemarmu. Kong Wen sangat senang mengetahui kalau dia mempunyai fans. Mereka pun mulai mengobrol. Saat berpisah, Guan secara tidak sengaja meninggalkan buku diarinya, tempat di mana dia mencatat semua mimpi buruk putrinya. Kong Wen menemukan diari Guan dan membacanya. Dia sangat menyukai cerita di buku harian itu dan bermaksud untuk memasukkannya ke dalam novel. Dia kembali memulai cerita novelnya. Prajurit bernama Kong Wen memulai perjalanannya menuju monster itu. Sedang ada perayaan ketika Kong Wen tiba di sana. Ternyata mereka sedang menyiapkan perang dengan kerajaan tetangga. Mata di baju zirah Kong Wen bercerita setelah Red Mane memimpin, dia menyuruh rakyatnya untuk saling menyerang. Dahulu kala, Kaisar memiliki 2 jenderal favorit. Satunya bernama Red Mane dan yang lain bernama Jiu Tian. Red Mane membunuh Kaisar dan mengambil alih kekuasaannya. Jiu Tian yang berusaha mencegahnya dibunuh. Dia membenci semua rakyat yang membantu Jiu Tian. Jadi dia menyuruh setiap distrik untuk saling menyerang. Seperti saat ini, mereka mulai menyerang, menjarah, dan membunuh semua orang. Setelah perang berakhir, prajurit Red Mane mulai memberlakukan jam malam. Jadi, semua orang yang ada mulai pulang ke rumah masing-masing. Sekarang kembali ke dunia nyata di mana Guan sedang beristirahat di hotel. Kemudian Ling tiba-tiba datang dan mulai memukulinya. Dia berkata, aku mengirimmu untuk membunuh penulis itu, bukan untuk menciptakan ikatan persahabatan. Sementara itu penulis pergi mengunjungi Guan, jadi Ling pergi dari sana. Kong Wen kemudian memberikan buku diarinya. Sementara Guan memikirkan cara untuk membunuhnya, Kong Wen memberitahu Guan kalau dia sudah mengupdate ceritanya dan memasukkan kisah dari diari Guan ke dalamnya. Di saat mereka memasuki sebuah lapangan, Kong Wen mendapatkan inspirasi dan mulai menulisnya di diari Guan. Kembali ke dunia novel, di saat Kong Wen mengikuti prajurit merah, dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang berusaha membawa saudaranya yang sudah meninggal. Kong Wen membantu menguburkan pria itu, sementara gadis kecil tadi mulai memainkan serulingnya. Mendengarkan melodi ini, seorang prajurit merah datang mendekat. Karena mereka melanggar peraturan jam malam, prajurit ini mulai menyerang dan mengejar mereka untuk dibunuh. Kong Wen pun melarikan diri bersama gadis kecil tadi. Saat matahari tenggelam, kekuatan prajurit melemah dan mereka berhasil memanfaatkan kesempatan untuk kabur.
Kembali ke dunia nyata di mana Guan mulai melempari batu pada Kong Wen setelah dia menyelesaikan tulisannya hingga pingsan. Saat hendak membunuh, Guan tiba-tiba mendengar nyanyian yang diajarkannya pada putrinya. Mengamati sekeliling, dia menemukan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun sedang menyanyikan lagu itu. Dia dengan marah bertanya, "Dari mana kamu belajar lagu itu? Di mana putriku?" Karena ketakutan, bocah itu melarikan diri dan Guan pun mengejarnya. Guan kehilangan jejak anak itu, tapi bertemu dengan pelaku yang menculik anaknya. Dengan marah, Guan mulai menyerang pria itu dan bertanya, "Di mana anaknya?" Penculik itu mengatakan dia secara tidak sengaja membunuh anak Guan saat memberikannya bius untuk membuatnya pingsan dan meninggalkan tubuhnya di suatu tempat. Mendengarnya, Guan menjadi marah dan mulai menghajar penculik itu. Ling muncul dan membawa Guan ke mobilnya. Dia berkata, "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada penculik itu." Guan berkata, "Belikan penculik itu padaku, dan aku akan membunuh penulis." Di sisi lain, bos Ling mendengarkan percakapan mereka dan menyuruh Ling untuk meyakinkan Guan kalau anaknya masih hidup. Ling merasa kasihan pada Guan karena dulu dia juga dibuang oleh orang tuanya dan dia ingin membantu Guan. Di sisi lain, Kong Wen dan gadis kecil di dalam novel sedang melewati jalanan kota yang dipenuhi mayat. Setibanya di rumah, gadis kecil itu mulai memanggil ayah dan ibunya yang hilang. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan mulai menyerang mereka. Baju zirah di tubuh Kong Wen tiba-tiba berubah dan mulai menyerang orang-orang itu. Setelah membunuh mereka semua, sosok itu kembali melekat pada tubuh Kong Wen. Kembali ke dunia nyata di mana Kong Wen mengira dia akan mati kemarin setelah dilempari batu oleh orang yang tak dikenal kepada Guan. Kong Wen berkata, dia memasukkan karakter Guan dan putrinya dalam novel. Putrinya menemani sosok Kong Wen dalam novel. Dia sedang mencari orang tuanya yang hilang. Dan prajurit merah yang datang untuk menyerang mereka berdua sebenarnya bermaksud untuk menyelamatkan putrinya. Inilah karakter Guan dalam novel, yakni prajurit merah. Kong Wen berkata, Guan dan prajurit itu memiliki bekas luka di lokasi yang sama. Karena novel ini memiliki ikatan dengan dunia nyata, Guan meminta Kong Wen untuk menamatkan novel ini, supaya dia bisa menemukan dan menyelamatkan putrinya. Sekarang mereka berdua berada di rumahnya Kong Wen. Guan secara tidak sengaja melihat foto bosnya Ling bersama dengan orang tuanya Kong Wen. Kong Wen memberitahu kalau dia dan ayahnya membangun bisnis bersama. Tapi ayahnya meninggal karena kecelakaan yang tidak jelas. Ling mendengarkan semua percakapan mereka. Dari pembicaraan itu, Ling menyadari kalau selama ini bosnya berbohong kepadanya. Dia menyadari kalau yang membunuh ayahnya penulis adalah bosnya. Dan dia ingin membunuh Kong Wen untuk menghilangkan jejak dan ingin menghilangkan karma buruk akibat perbuatannya dulu. Memberitahu bosnya, Ling berkata tidak ingin melanjutkan misi ini dan ingin berhenti. Sayangnya anak buah bos Ling datang menculiknya. Di sisi lain, Guan yang menyadari mereka dalam masalah membawa Kong Wen ke perpustakaan untuk mengamankannya. Kong Wen melanjutkan novelnya.
Sementara Guan menghadapi anak buah bosnya Ling yang sudah berada di perpustakaan. Dan pertarungan antar mereka pun dimulai. Kembali ke novel di mana Kong Wen dan Juzi akhirnya sampai di istana Red Mane. Mereka melihat semua prajurit Red Mane seperti tidak sadar pada malam hari. Memasuki istana, dia mulai berteriak memanggil monster itu. Red Mane akhirnya muncul di hadapan mereka. Dia memiliki dua sisi wajah yang berbeda, dengan sebuah pedang yang tertancap di dahinya. Dia mulai mengamati Kong Wen dan berkata, "Kamu adalah putra temanku Jiu Tian. Akulah yang membunuh ayahmu. Aku telah mengirim orang-orang untuk mengakhiri Anda dan juga saudara perempuan Anda. Tapi Anda berhasil bertahan hingga saat ini." Untuk mengakhiri karma ini, dia mulai menyerang Kong Wen. Pertarungan pun dimulai. Baju zirah memisahkan diri dari Kong Wen dan mulai menyerang Red Mane bersama-sama. Monster ini sangat kuat. Dia berhasil menghancurkan tubuh baju zirah. Setelah itu berjalan menuju Kong Wen untuk membunuhnya. Tiba-tiba Juzi mulai memainkan surulingnya. Itu menyebabkan perhatian Red Mane teralihkan padanya. Merasa terganggu, beberapa tentakel muncul dari perutnya dan menyeret gadis kecil itu ke dalamnya. Kembali ke dunia nyata di mana Ling datang menolong Guan sehingga mereka berhasil mengalahkan para penjahat. Sayangnya salah satu dari mereka berhasil menyerang penulis. Mereka segera membawa Kong Wen ke rumah sakit. Bosnya Ling juga datang ke rumah sakit dan berkata semuanya sudah berakhir. Ternyata selama ini dia memanfaatkan Guan. Dia sengaja memasukkan cerita putri Guan untuk menarik perhatiannya. Tapi Guan percaya kalau putrinya memang berkaitan dengan novel. Jadi dia bermaksud untuk menyelesaikan semua itu. Bosnya Ling berusaha menghentikannya, tapi digagalkan oleh Ling. Kembali ke novel di mana karakter Guan seperti sadar dari hipnotis setelah mendengar musik putrinya. Dia mulai menyerang Red Mane. Bersama dengan Kong Wen, mereka menarik pedang yang ada di dahi Red Mane. Dan monster itu terbelah menjadi dua. Dan disinilah novel berakhir. Kembali ke dunia nyata di mana Guan sedih karena dia masih belum menemukan putrinya. Melihat keluar jendela, dia menemukan anak laki-laki yang menyanyikan lagu kemarin bersama dengan seorang gadis kecil. Berlari keluar, dia mulai menyanyikan lagu mereka dan Ling mengikutinya dari belakang. Gadis itu berbalik karena dia tahu ini ayahnya. Sekarang akhir novel ditampilkan, di mana Juzi keluar dari perut Red Mane dan membuka topeng prajurit yang tak lain adalah ayahnya. Akhirnya ayah dan putri berhasil bersatu. Begitupun dengan Guan di dunia nyata. Akhirnya film ini tamat dengan happy ending. Tapi Kong Wen masih digantung nih, kayaknya nggak tahu masih hidup atau gimana. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye bye.